Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video pemeliharaan cabai dalam rangka gerakan tanaman pangan keluarga. Tahapan pertama dari pemeliharaan cabai adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan secara teratur dari mulai benih ditanam sampai dilakukan pemanenan. Penyiraman dilakukan sampai kapasitas lapang dari tanah dengan tetap memperhatikan kondisi tanah. Tahapan yang kedua adalah pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini dilakukan pada saat tanaman berusia 30 hari setelah tanam. Pemasangan ajir ini berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi kerusakan fisik pada tanaman saat tanaman tumbuh tinggi. Tahapan yang ketiga yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis dengan cara mencabut gulma yang terdapat pada polide pertanaman cabai. Penyaringan ini dilakukan secara teratur guna mencegah terjadinya dampak yang akan berakibat pada tanaman akibat gulma. Tahapan yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan pada tanaman berumur 14-20 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk organik cair yang dibuat dari limbah sayuran dan buah dengan dosis 100 ml per 1 liter air dengan cara menyiramkan pada pangkal batang tanaman cabai. Selain menggunakan pupuk organik cair, dapat juga digunakan air cucian beras, air cucian ikan yang dapat langsung disiramkan kepada tanaman. Tahapan yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit pada tanaman cabai cukup banyak. Salah satunya adalah thrips yang merupakan vektor dari virus kuning. Hama thrips dapat menyebabkan bercak di daun, coklatan, keperakan, tunas mengkeriting, dan keriput. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning, yellow trap, penggunaan mulsa perak, sanitasi, dan pemangkasan bagian yang terserang hama. Hama yang selanjutnya adalah kutu kebul yang menyebabkan nekrotik pada daun muda. Hama kutu kebul menyebabkan daun bercak nekrotik, merusak sel-sel dan jaringan daun, serta memicu munculnya embun jelaga. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pengendalian gulma, yellow trap, serta penanaman tanaman jagung di sekitar tanaman cabai. Hama yang selanjutnya adalah kutu daun atau aphid yang menyebabkan pucuk daun muda, mengeriting, mengkerut, dan menyebabkan tanaman menjadi kerdil serta penyebab timbulnya semut dan embun jelaga. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan larutan bawang atau kulit bawang, pemangkasan dan pemusnahan daun yang terserang, serta penggunaan musuh alami parasitoid. Hama yang selanjutnya adalah ulat gerayak yang dapat menyebabkan lubang pada tanaman. Hama ini dapat dikendalikan dengan sanitasi dan pengendalian gulma, pemusnahan telur dan larva ulat, serta menggunakan perangkap lampu. Hama yang selanjutnya adalah lalat buah. Lalat buah menyerang buah yang masih muda ataupun buah yang sudah matang dan menyebabkan busuk serta kerontokan pada buah. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pemusnahan buah yang terserang, penggunaan antraktan dengan dosis 1 ml per perangkap, rotasi tanaman, serta menanam tanaman yang tidak disukai lalat buah seperti mint, kemangi, dan pandan. Salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman cabai yaitu layu fusarium. Infeksi penyakit ini menyebabkan kelayuan
dan menyebabkan jaringan akar dan batang berwarna coklat. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pemusnahan tanaman yang terserang, pemanfaatan trichoderma sebagai agen hayati, penggunaan benih yang sehat, serta memperbaiki pengairan dan pencegahan genangan. Penyakit selanjutnya yang menyerang cabai adalah antraknosa atau patek. Penyakit ini menyebabkan buah berbecak coklat kehitaman, lunak, busuk di tengah, dan merupakan patogen tular benih. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pengendalian gulma, pemusnahan tanaman terserang, penggiliran tanaman, serta penggunaan benih yang sehat. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit bercak daun pada tanaman cabai. Penyakit ini menyebabkan daun berwarna kuning, terdapat bercak kuning kecoklatan berbentuk bulat. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan pengendalian gulma, penggunaan benih yang sehat, pembuatan irigasi yang baik, serta penggiliran tanaman non-Solanaceae. Virus Gemini atau virus kuning juga menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas tanaman cabai. Virus ini menyebabkan daun mengalami vein cleaning atau pemusyatan di tengah daun serta jaringan di kanan kirinya. Pengendalian virus ini adalah dengan cara mengendalikan vektor virus berupa kutu kebul dan trips, penggunaan varietas tahan, sanitasi dan pengendalian gulma, serta penanaman tanaman pembatas seperti jagung. Kehadiran hama dan penyakit juga dapat dicegah dengan penggunaan pestisida nabati, dengan penggunaan ekstrak bawang putih dengan dosis 100 ml per 2 liter air. Campurkan dengan air, kemudian disemprotkan secara merata ke bagian daun untuk mencegah timbulnya hama dan penyakit. Untuk tanaman cabai yang sudah terlanjur terkena hama seperti trips dan apit, dapat dikendalikan dengan cara mencampurkan 3 tetes cairan pencuci piring ditambahkan dengan 2 liter air. Kemudian disemprotkan secara merata ke bagian daun yang terkena hama. Setelah disemprotkan dengan cairan pencuci piring, lalu diamkan selama 10-15 menit. Kemudian dibilas dengan menggunakan air bersih. Berikut kami sampaikan pembuatan pestisida nabati dari bawang putih, daun pepaya, serta kulit bawang merah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.